Shalom sahabat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manael pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas Injil pada Hari Raya Paskah. Tentu saja di sini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menemani kita berbincang-bincang dan mengulas Injil pada Hari Raya Paskah. Langsung saja, halo Pastor. Selamat Hari Raya Paskah. Iya, Pastor, selamat berjumpa kembali, selamat datang. Ya, Pastor, di sini kita akan kembali mengulas Injil pada Hari Raya Paskah. Sebelum itu, silakan Pastor memperkenalkan diri agar sahabat Komsos dimanapun berada mengenal Pastor. Silakan, Pastor. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Saya memperkenalkan diri kepada para pendengar sekalian, saudara-saudari seiman, dimanapun berada. Beberapa kali sudah saya berikan renungan dalam Komsos Keuskupan Sibolga, tapi mungkin ada 1-2 orang yang baru pernah mengikuti acara ini, Komsos ini. Maka saya memperkenalkan kembali diri saya. Nama saya Pastor Nikolaus Sitanggang OFM Kapusin. Saya bertugas sehari-hari sebagai Magister Novis Kapusin Sibolga yang berada di Biara Kapusin Santo Felix di Mela. Itulah sebagai perkenalan singkat untuk para saudara dan saudariku sekalian. Baik, Pastor, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Baik, sebelum kita memulai langsung perbincangan kita mengenai Injil pada Hari Raya Paskah, ada baiknya jika Pastor memimpin kita dalam doa pembuka, dilanjutkan dengan membaca Injil. Silakan, Pastor. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas putramu yang terkasih Yesus Kristus, yang sudi menjadi korban bagi dosa-dosa kami. Dia telah menderita, sengsara, wafat, dan dimakamkan. Namun dia kembali bangkit pada hari yang ketiga untuk menuntaskan seluruh penebusan dan juga membawa kehidupan yang baru bagi kami. Semoga rahmat kebangkitannya menyemangati kami untuk hidup baru, dan kami mampu bangkit untuk kehidupan yang lebih baik, beriman yang lebih baik, berpengharapan yang lebih mendalam, dan mengasihi secara lebih baik. Semoga sabdamu yang akan kami renungkan pada hari ini memampukan hidup kami semakin berakar di dalam Engkau, dan kami semakin giat dengan sukacita mewartakan kebangkitan-Mu kepada setiap orang yang kami temui lewat perilaku hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua mendengarkan. Semoga kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu bagi kami hari ini. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang diperdengarkan kepada kita pada Hari Raya Paskah adalah Injil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Bunyinya adalah seperti ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari raya Paskah ini. Baik Pastor, terima kasih karena sudah membacakan Injil pada hari raya Paskah. Sekarang saya persilakan Pastor untuk memberikan penjelasan singkat mengenai Injil pada hari raya Paskah ini. Saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman dimanapun saudara-saudari mendengarkan dan menyaksikan obrolan singkat tentang iman Katolik ini. Berbicara tentang iman akan kebangkitan merupakan satu hal yang sangat mendalam dan mendasar bagi iman Kristiani, bagi iman Katolik. Sebab tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kita beriman kepada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena Yesus Kristus telah lahir, Dia telah ada di tengah-tengah kita sebagai manusia yang dibebaskan dari segala dosa, dan Dia juga menerima salib, penderitaan, wafat, dan dimakamkan bagi kita. Maka kebangkitannya adalah sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang sangat istimewa, yang hanya dapat diimani dengan hati. Sering bahwa kebangkitan itu sulit dicerna dengan pikiran kita. Tetapi disitulah juga kekayaan misterinya. Tuhan bangkit bagi kita. Sebab tanpa kebangkitan Tuhan, sia-sialah kita percaya kepada Kristus. Karena Kristus telah bangkit, maka kita juga memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, diberikan satu pengharapan yang pasti, yakni bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, walaupun Dia sudah mati. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen menjadi optimis, penuh pengharapan dalam hidup kita, bahwa setelah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan air mata di dunia ini, Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan yang baru. Dan Dia tidak hanya berkata-kata, sabdanya adalah sabda kebenaran dan kepastian. Sebab Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada Aku, akan memiliki kehidupan yang kekal. Yesus telah mengatakannya dan juga mewujudkannya di dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan Dia juga sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, menerima kehidupan di dunia ini, walaupun penuh salib dan penderitaan, ada satu kepastian, yakni kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal lewat kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Injil hari ini mengetengahkan kepada kita cerita seputar kebangkitan Yesus. Cerita seputar kebangkitan Yesus itu ditunjukkan oleh cerita Yohanes dalam Injil. Maria Magdalena pergi ke kubur itu dan melihat Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Yesus sudah bangkit. Makam itu sudah kosong. Dan kita melihat kubur itu kosong dengan satu keyakinan dari Maria Magdalena bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu, pertanda Yesus telah bangkit. Dan kemudian murid-murid yang lain datang. Petrus sebagai ketua para rasul, Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh menunjukkan, mewujud nyatakan apa yang telah dikatakannya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Anak manusia tidak dapat dikuasai oleh kematian. Dia bangkit. Dia adalah Raja kehidupan. Dan dengan itu, kita semua yang percaya kepada Yesus, yakinlah bahwa kita juga diberikan anugerah oleh Tuhan, kebangkitan
dan kehidupan yang kekal. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan singkatnya mengenai Injil pada Hari Raya Paskah ini. Kemudian jika kita melihat kembali ke dalam Injil yang barusan saja kita dengar ini, di situ tertulis bahwa Maria Magdalena ini mengunjungi kubur Yesus pada pagi-pagi buta. Nah, kira-kira menurut Injil tersebut, Pastor, apa alasan Maria Magdalena ini pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi buta? Ya, kalau kita melihat dari Injil hari ini, tidak dijelaskan alasannya mengapa Maria Magdalena memilih pergi pada pagi-pagi hari, pagi-pagi benar untuk mengunjungi kubur Yesus. Tapi bisa kita mengambil makna dari peristiwa itu. Pagi hari adalah tanda harapan. Pagi hari adalah tanda di mana kehidupan mulai kembali, aktivitas mulai kembali. Maka Maria Magdalena pergi pada pagi-pagi hari juga pertanda bahwa kehidupan baru itu, pengharapan itu kita terima pada hari yang baru, dalam semangat baru. Dengan itu pengharapan kita kepada Yesus yang bangkit juga harus disuburkan, dikuatkan, dilestarikan dengan semangat kita, semangat yang baru, kehidupan yang baru. Injil tidak menerangkan dan kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi benar, tapi Injil telah mengatakan demikian. Tapi dari situ juga kita bisa memetik makna dalam permenungan kita, dalam meditasi kita, bahwa pagi adalah tanda pengharapan, tanda hari yang baru. Dengan begitu, malam telah ditinggalkan, hari baru telah datang kembali. Mari kita meninggalkan masa lalu kita yang kelam, dosa-dosa kita. Mari kita bangkit untuk kehidupan yang baru. Pagi hari selalu membawakan sinar harapan baru bagi kita semua. Jadi kebangkitan Yesus membawa sinar harapan baru bagi kita. Kita tinggalkan malam kelam, kesedihan dalam hidup kita. Mari kita bangkit untuk memperoleh harapan yang baru itu. Kita wujudkan dalam optimisme yang baru, semangat menggereja yang baru, membaharui hidup keluarga kita, membaharui hidup menggereja kita, seperti pagi hari yang masih banyak harapan yang bisa kita buat, rencana-rencana yang bisa kita buat pada pagi hari, karena hari itu akan berlangsung sepanjang sekian jam, dan dengan itu kita memiliki selalu optimisme dalam mengisi kehidupan kita. Ya, Pastor, begitu ya penjelasannya. Baik, itu mengenai Maria Magdalena yang pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus. Lalu bagaimana dengan kedua murid Yesus ini, Petrus dan murid yang dia kasihi Yohanes? Mereka juga akan mengunjungi kubur Yesus saat itu. Apakah mereka sudah punya tanda-tanda bahwa ada kebangkitan Yesus? Lalu apa tujuan mereka datang ke kubur Yesus saat itu? Ya, pertama-tama bahwa murid yang paling sering bersama dengan Yesus itu adalah ada 3 orang sering disebut, yakni Petrus sendiri dan Yakobus dan juga Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan dalam konteks Injil Yohanes ini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes juga pergi mengunjungi kubur Yesus. Pertama-tama mereka pergi mengunjungi kubur Yesus didasarkan pada berita dari Maria Magdalena bahwa Yesus tidak ditemukan lagi. Jenazah Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Oleh sebab itu mereka juga penasaran apa yang terjadi. Mereka yang paling sering bersama dengan Yesus. Kita tahu juga peristiwa transfigurasi juga, kedua murid itu hadir di Gunung Tabor, di mana Yesus berubah rupa di sana, di mana pakaian Yesus berkilau-kilauan, wajahnya menjadi seperti putih, pakaiannya seperti putih, seperti salju, dan Musa dan Elia berbicara pada dia di Gunung Tabor, yang berbicara tentang misi Yesus di dunia. Nah, kedua murid ini selain sudah punya pengalaman sinyal-sinyal tertentu bersama dengan Yesus, tapi mereka juga belum percaya sepenuhnya apa yang terjadi di dalam kemudian dalam diri Yesus, terutama Petrus. Karena Petrus kita ingat pada saat peristiwa Yesus ditangkap dan juga akan disalibkan, kita melihat Petrus juga menyangkal Yesus. Dan kemudian pada hari Paskah dia juga pergi berlari-lari untuk melihat kubur Yesus. Yohanes dalam peristiwa Injil ini menunjukkan suatu sikap yang lebih mendalam dari kedua sebelumnya, yakni dari Maria Magdalena
dan juga dari Petrus. Yohanes menunjukkan sikap beriman. Dalam Injil Yohanes dicatat bahwa dia melihat dan percaya. Dia melihat dan percaya. Kita melihat di situ suatu relasi yang intim dengan Yesus. Artinya ada suatu pengetahuan atau sensibilitas yang ada dalam diri Yohanes bahwa pengalaman-pengalamannya bersama guru itu yang mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan kerendahan hati, pembasuhan kaki, ditangkap oleh Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu secara sangat baik. Dia langsung melihat, memahami, dan mengerti. Dan bukan hanya pada tahap level intelektual, dia juga sampai kepada tahap iman, level iman, percaya, yakni dia percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Baik Pastor, pada hari Minggu ini kita umat Katolik secara universal kan sedang merayakan Hari Raya Paskah atau Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berdasarkan Injil Yohanes pada hari ini, kira-kira apa arti Paskah dalam peristiwa Injil ini dan bagaimana cara kita memaknai kebangkitan Yesus dalam hidup modern ini? Hidup kita, ya. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus untuk kita refleksikan, kita renungkan. Paskah bagi kita selalu merupakan secara liturgis merupakan suatu penantian yang panjang. Kita sudah memulainya dengan Rabu Abu, kemudian juga berpuasa 40 hari dan juga masuk pekan suci. Banyak hal yang kita lakukan secara liturgis, secara pribadi, secara devosional pada masa Prapaskah dan juga disebut sebagai persiapan Paskah. Ada juga orang-orang dewasa yang dipersiapkan untuk pembaptisan, untuk menerima hidup baru di dalam Kristus lewat pembaptisan. Itu semua menunjukkan bahwa memang Paskah itu adalah hari raya terbesar di dalam sejarah iman kita, baik sejarah masa lalu maupun saat ini yang aktual. Paskah selalu peristiwa yang agung, yang terbesar di dalam hidup kita. Kita lewati dengan berbagai tahap, melalui puasa, mati raga, dan juga memberi sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang Hari Raya Paskah ini sesuatu hal yang momen yang sangat-sangat penting untuk menumbuh kembangkan, memperbaharui kehidupan beriman kita. Paskah bagi kita adalah memulai kembali sesuatu hal yang baru. Kita telah melakukan ibadat taubat, melakukan pertobatan dengan puasa 40 hari dan sebagainya, mengadakan amal lewat aksi puasa pembangunan, mengadakan jalan salib setiap hari Jumat, dan acara-acara kerohanian lainnya untuk mengisi masa Prapaskah yang sungguh-sungguh agung itu, yang sungguh-sungguh suci itu, untuk menyambut satu hari raya yang besar, yakni kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan itu kita mau belajar meninggalkan kekelaman-kekelaman dosa kita. Orang yang dalam hidupnya sungguh membuat masa Prapaskah itu berarti di dalam dirinya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut Paskah, akan juga mengalami sukacita yang paling besar pada saat hari raya Paskah itu. Beda misalnya kalau kita antara puasa dan tidak, antara berdoa dan tidak selama Prapaskah, maka mungkin saja Paskah itu juga biasa-biasa saja kita lewati dari tahun ke tahun. Tapi bila sungguh kita persiapkan diri kita pada masa Prapaskah menyambut Paskah ini, Paskah itu sungguh-sungguh berbicara bagi kita. Kita menjadi pribadi yang sungguh dibebaskan, terlepas dari segala kelemahan-kelemahan kita, dari segala kekurangan kita. Tapi tidak perlu kita menjadi pesimis. Walaupun misalnya masa Prapaskah yang kita lewati tidak sungguh-sungguh, tapi yakinlah makna Paskah itu telah membawa pembaharuan bagi kita, pembaharuan bagi hidup kita. Maka mari kita bangkit dari kelemahan kita. Mari kita bangkit memiliki semangat yang baru seperti Kristus yang hidup, menerima tubuh yang baru, kehidupan yang baru. Kita juga diharapkan memiliki pengharapan dan optimisme. Di tengah zaman modern ini begitu banyak tantangan, godaan yang dapat memudarkan semangat beriman kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang begitu-begitu saja, orang-orang yang melempem dari tahun ke tahun, hal-hal itu saja. Paskah datang, kita merayakan Paskah tanpa sesuatu hal yang bisa melekat dalam hati kita satu pembaharuan. Karena begitu banyak media informasi yang mengalir setiap hari, komunikasi dan sebagainya, itu
memperkaya hidup kita, tapi juga sering juga membuat hidup kita menjadi orang-orang yang tidak selalu penuh dengan pengharapan. Kita bisa menjadi orang yang pesimis, orang yang instan, ingin cepat, dan kita sering kurang menghargai suatu proses. Padahal iman itu adalah suatu proses kehidupan. Oleh sebab itu, mari pada Paskah ini, saudara-saudari terkasih, kita memberikan komitmen, membaharui hidup kita, dan bangkit bersama Kristus dengan semangat yang baru. Baik Pastor, terima kasih atas dialog kita saat ini. Sekarang saya persilakan Pastor untuk memberikan rangkuman singkat tentang seluruh topik yang barusan saja kita bahas. Baiklah, saudara-saudari terkasih, kita telah sampai kepada hari raya yang indah, hari raya yang agung secara liturgis. Mulai dari masa Minggu Palma, kita sudah sungguh-sungguh dihantar kepada misteri yang sangat agung ini. Kita hampir selalu setiap hari ke gereja, berdoa, mengadakan acara liturgi sepanjang minggu suci ini secara istimewa. Maka mari kita sungguh jadikan momen itu menjadi tanda kebangkitan yang baru bagi kita. Mari kita meniru Yohanes dalam Injil Yohanes pada hari ini, yang bukan hanya melihat kubur yang kosong itu, tidak hanya melihat kain peluh dan pembungkus tubuh Yesus itu, tapi sampai kepada tahap yang lebih mendalam, yakni percaya Yesus telah bangkit. Dan dengan itu kita juga ingin bangkit seperti Yesus, ingin memiliki kehidupan yang baru, karena Yesus juga telah menunjukkan jalannya kepada kita, yakni jalan salib, tapi juga dimahkotai dengan kebangkitan. Kita dengan segala suka duka kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, karir kita, anak-anak kita, mari kita tanamkan semangat pengharapan. Ada Paskah kebangkitan Tuhan. Mari kita tanamkan semangat optimisme itu di dalam kehidupan kita. Kristus telah bangkit, Dia telah menang, dan Kristus itu bangkit untuk kita. Dia tidak pernah mati untuk dirinya sendiri. Dia tidak bangkit untuk dirinya sendiri. Dia mati dan bangkit untuk kita, orang-orang kesayangannya. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus datang untuk kita, supaya kita mengambil bagian dalam kehidupannya, mengambil bagian juga dalam kematiannya, dan tentu mengambil bagian juga dalam kemuliaannya. Maka selamat Paskah untuk kita semua. Semoga cahaya Paskah ini menyinari kehidupan kita, membuat hidup kita semakin bergembira, optimis, berpengharapan, karena Yesus telah bangkit, dan kita juga nanti akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Ya, baik Pastor, terima kasih untuk rangkuman singkatnya yang sangat luar biasa. Baik, untuk mengakhiri perbincangan kita mengenai Injil pada hari raya Paskah ini, saya persilakan Pastor untuk menutup kita dalam doa penutup sekaligus nanti berkat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan kami Yesus Kristus yang telah wafat namun bangkit bagi kami. Semoga semangat itu tetap menggelora di dalam hati kami. Betapapun banyak perjuangan hidup kami dalam memikul salib-salib kehidupan, tapi kami percaya kebangkitan Kristus menjadi pengharapan yang teguh bagi kami semua. Kami mau menjadikan Paskah tahun ini sungguh menjadi titik awal dari pengharapan kami yang sungguh-sungguh, dan kami ingin membaharui hidup kami, semangat kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, paroki kami, dan tempat kami mengadakan KBG setiap minggu. Semoga kehadiran kami menjadi tanda pengharapan akan kebangkitan, melihat senyum di wajah kami, pengharapan di hati kami. Orang-orang di sekitar kami juga mampu melihat pengharapan itu, Kristus yang bangkit dan hidup di tengah-tengah kami. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudari berada saat ini. Allah yang penuh kasih dan kerahiman itu memberkati engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita mengenai Injil pada Hari Raya Paskah. Semoga melalui Injil ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, dan melalui cahaya Paskah ini kita dapat diterangi oleh Tuhan. Untuk itu, sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.